Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari penerapan hukum 2 Kirchhoff pada rangkaian tunggal dan rangkaian majemuk. Ya. Ingat untuk hukum 2 Kirchhoff, di situ menyatakan bahwa jumlah GGL ya, sigma E, jumlah GGL di dalam satu rangkaian tertutup ya, jumlah GGL dan jumlah penurunan tegangan. Yang dimaksudkan dengan penurunan tegangan itu adalah perkalian antara arus dengan hambatannya. Ini yang namanya penurunan tegangan, itu sama dengan 0. Nah, yang pertama penerapan pada rangkaian tunggal. Ini Ibu sudah menggambar ada rangkaian tunggal. Rangkaian tunggal ini dengan 2 GGL, kemudian ada 3 hambatan luar ya. Kita misalkan saja, misalnya ini adalah GGL yang pertama E1, ini E2. Kemudian hambatan luarnya ini yang R1, ini R2, dan ini adalah R3. Nah, untuk menyelesaikan rangkaian tunggal ini dengan GGL yang lebih dari 1 ya, ataupun nanti kalau GGL-nya hanya 1, sebaiknya diawali dengan kita menentukan arah arusnya terlebih dahulu. Nah, arus itu keluar dari kutub positif dari GGL itu sendiri. Kalau ada 2 GGL seperti ini, 15V dengan 3V, maka kita pastikan arus itu keluar dari GGL yang lebih tinggi. Kalau misalnya terbalik, misalnya kalian menyatakan keluarnya dari yang kecil, bisa jadi nanti akan ketemu arusnya negatif. Artinya kita menentukan arah arusnya itu terbalik. Nah, ini ya. Jadi keluarnya dari yang 15V. Ini arus yang keluar adalah I, yang melewati hambatan 2 ohm atau R3, kemudian masuk ke GGL E2 ini atau yang nilainya 3V ini sama I. Jadi arus yang melewati semua hambatan ini adalah sama, yaitu arusnya adalah I. Nah, setelah kita tentukan arah arusnya, kemudian kita membuat loop. Loop itu bentuknya bebas ya. Kalau mau dibuat lingkaran boleh. Misalnya kalian suka bentuknya persegi panjang begini juga boleh. Ini dinamai loop. Atau kalau mungkin membuatnya hanya berupa lengkungan begini juga boleh, tapi jangan lupa nanti ada anak panahnya. Kalau dibuat seperti ini ya, loopnya ada baiknya itu disamakan dengan arah arusnya. Arus ini kalau kita lihat putarannya searah dengan putaran jarum jam, maka kita buat arah loopnya juga demikian. Loop ini nanti kita gunakan dalam menerapkan hukum 2 Kirchhoff di rangkaian tunggal ini. Nah, setelah itu kalau misalnya kita mau menghitung berapa arusnya, minimal itu dari rangkaian ini akan ditanyakan I-nya itu berapa, itu minimal itu. Kemudian pertanyaan lanjutnya itu bisa misalnya akan ditanyakan beda potensial antara 2 titik, biasanya begitu, atau mungkin tegangan pada suatu hambatan. Jadi misalnya ditanyakan VAB berapa, atau kita balik VBA itu berapa, atau satu lagi misalnya mencari V2. V2 itu berarti pada hambatan yang 3 ohm ya. Nah, kita terapkan hukum 2 Kirchhoff-nya di sini. Nah, kita menurunkan hukum 2 Kirchhoff ini dengan melihat arah loopnya ya, untuk satu putaran penuh. Jadi kalau misalnya mulai dari titik A, nanti satu putaran mengikuti arah loop kembali ke titik A. Kalau mau dari titik B, kembali ke titik B. Tapi ada baiknya nanti kita lihat di sini kan sigma E ditambah sigma IF sama dengan 0. Maka kita selesaikan dulu untuk GGL-nya. Jadi kalau misalnya dari A ya, dari titik A mengikuti arah loop. Nah, dari titik A mengikuti arah loop kan ke, kita lihat GGL-nya dulu kan ke bawah ya. Kemudian ke kanan ketemu GGL ini ya. Kalau ketemunya kutub positif, ini kutub positif, berarti GGL ini nilainya positif, maka kita tulis plus E2 ya. Terus sampai C tidak ada GGL lagi, ke atas ini tidak ada GGL, dari B ke A ini ketemu GGL E1, di sini kutub negatif. Kalau ketemunya kutub negatif dari GGL, maka GGL itu nilainya negatif, jadi kita tulis ini min E1. Nah, sudah selesai untuk ini ya, sigma I-nya, tinggal plus sigma I kali R. Di sini plus. Kenapa plus? Karena antara arah loop dengan arah arus itu sama. Jadi kalau arah loop dengan arah arus sama, maka I kali R-nya itu positif. Ya, semua kan arusnya sama I. Jadi kita bisa meringkas tulisannya I kali ya. Dari A
ke D, ke C, ke B, kembali ke A itu ada hambatan R3, ada hambatan R2, dan hambatan R1. Kita jumlahkan. Penulisannya bisa kita urutkan dari R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, ini sama dengan begitu ya. Kemudian kita masukkan nilainya. Ini ada 3 min 15 ya, ditambah I kali jumlah hambatan semuanya. Kalau kita jumlahkan ada 6, kemudian ada 4, ada 3. Jadi jumlahnya semuanya ada 12 ya, sama dengan 0. Nah, berarti 12I sama dengan 12, maka I ketemu 1 ampere. Nah, sudah ketemu arusnya 1 ampere. Sekarang kalau kita mau mencari VAB. VAB itu beda potensial ini antara titik A dengan titik B. Berarti alurnya itu nanti kita dari A ke B. Dari A ke B itu ketemu apa saja? Dari A ke B itu ketemu ada E1, ada R1. Ini kalau langsung kita menurunkannya dari A kanan ya ke B. Kalau misalnya kalian ingin lewat jalur lain boleh. VAB itu boleh lewat jalur yang dari A ke D, kemudian ke C, baru ke B. Tapi baiknya itu kita ambil rute yang paling pendek ya. Nah, kalau VAB ketemunya ini ya tadi ya. Ada E1 ketemu kutub positif. Oh, berarti ini plus E1. Kemudian ada hambatan 6 ohm. Berarti ada penurunan tegangan. Arusnya kan ke kiri. Nah, padahal AB itu kan berarti ke kanan. Maka di sini adalah min I kali R1. Jadi kalau kita masukkan nilainya itu 15 dikurangi 1 kali 6 ya, maka akan ketemu 9 volt. Sedangkan VBA, nah VBA dengan VAB nanti kita lihat apakah sama. Sekarang VBA ya, kalau VBA itu berarti alurnya itu dari B ini ke A. Dari B ke A, dari B ke A itu ketemu ada hambatan 6 ohm, berarti ada penurunan tegangan, kemudian ada GGL E1 tapi ketemunya adalah kutub negatif, sehingga kita nyatakan untuk VAB mulai dari sini arah arusnya kan juga ke kiri ya, berarti arah arus dengan arah alurnya itu sama, maka kita tulis I kali R1, kemudian karena ketemu kutub negatif berarti ini min E1. Jadi kalau kita masukkan nilainya 1 kali 6 dikurangi 15. Jadi ketemunya min 9V ya. Jadi bisa kalian lihat di sini VAB 9V tetapi VBA adalah min 9V. Jadi VAB dengan VBA itu tidak sama ya. Kemudian kalau V2 ya, V2 itu berarti tegangan pada hambatan 2 ini. Nah, arusnya kan I, ya tinggal dimasukkan saja I kali R2. Berapa nilainya ya? 1 kali 4, berarti ada 4V. Sudah jelas? Kalian bisa menyelesaikan rangkaian tunggal ini dengan cara lain. Jadi tidak harus pakai hukum Kirchhoff, 2 Kirchhoff, tetapi memang kalau pakai cara lain yaitu hukum Ohm harus hati-hati ya. Ini kita pakai cara lain. Cara lainnya itu gunakan hukum Ohm ya, dimana jumlah GGL dengan hambatan ini kan banyak, maka kalau nanti kita mencari arus pakainya adalah sigma E dibagi sigma R. Ini belum ada hambatan dalam. Kalau nanti ada hambatan dalam ini ada R kecil ya. Jadi ini. Tapi yang harus kalian cermati adalah di sini untuk sigma E. Resultan GGL-nya ini tidak selalu jumlahnya, tapi bisa juga selisihnya. Nah, di contoh ini ya, kan ada 2 GGL. Nah, kutub yang sama bertemu. Ini arus keluar dari GGL yang E1 masuk ke GGL E2. Artinya GGL yang E1 ini yang 15V itu sedang digunakan. Sedangkan yang E2 ini artinya sedang diisi. Nah, jadi ada yang digunakan, ada yang diisi. Nah, kalau kutub yang sama bertemu, ya ini kan plus juga ya. Kutub yang sama yang bertemu berarti kalau kita terapkan hukum 2 Kirchhoff pada penyelesaian soal di sana, memang caranya akan lebih praktis, tidak terlalu panjang seperti tadi. Nah, sigma E-nya itu adalah E1 min E2, bukan E1 plus E2. Ya.
nanti dibagi dengan jumlah hambatan keseluruhan, ada R1, R2 plus R3. Jadi cepat sekali kita menyelesaikannya, tinggal 15 dikurangi 3 dibagi jumlah hambatan keseluruhannya tadi ada 12 ya. Jadi 12 dibagi 12 ketemu 1 ampere. Tapi tadi saya sampaikan hati-hati. Nah, kalau nanti misalnya pada rangkaian itu seperti ini ya, sama ya seperti rangkaian di atas, tapi GGL-nya ada 2 dengan kutub yang berbeda yang bertemu. Ini E1, ini E2. Nah, ini kaki yang panjang plus ini kaki yang pendek, berarti yang min. Kalau seperti ini, nanti ketika mencari I-nya, nah inilah E1 ditambah E2. Nanti dibagi dengan R1 plus R2 plus R3. Kalau ini ada R1, R2, R3. Ini cara yang lebih cepat ya untuk menghitung arusnya. Sedangkan untuk menentukan VAB, VBA ataupun V2 ya tetap harus digambarkan alur arusnya memang biar tidak keliru ya. Ini merupakan salah satu alternatif ketika kalian ketemu rangkaian seperti ini, rangkaian tunggal dan hanya ditanyakan arusnya, itu akan lebih cepat memang dengan cara ini. Tapi sekali lagi hati-hati dalam menentukan sigma E-nya ya, tidak selalu jumlahnya, bisa juga selisihnya. Ini tadi bisa selisih, bisa juga jumlah ya, tergantung kutub apa yang bertemu dari GGL itu. Ini kebetulan 2 GGL, bisa juga nanti jumlah GGL-nya lebih dari 2. Ya, selanjutnya untuk rangkaian majemuk ya. Rangkaian majemuk itu rangkaian dengan lebih dari 1 loop. Misalnya ada 2 loop seperti ini ya, bisa juga nanti 3 loop. Nah, untuk tingkatan SMA kita pelajari sampai 2 loop dulu ya. Kalau kalian lihat di rangkaian ini, untuk rangkaian majemuk ada 3 hambatan, 6 ohm, 6 ohm, 4 ohm, kemudian ada 2 GGL ya, bisa juga nanti 3 GGL itu bisa. Nah, untuk menyelesaikan rangkaian majemuk kalian ingat ini persamaan di hukum 1 Kirchhoff plus persamaan hukum ini hukum 2 ya, kemudian hukum 1 Kirchhoff-nya. Jadi hukum 2 dan hukum 1 itu nanti digunakan dalam menyelesaikan rangkaian majemuk ya. Nah, langkah-langkahnya sebelum kita sampai ke langkah-langkah, sebaiknya kita namai dulu untuk GGL-nya. Misalnya ini kita namai E1 ya. Kemudian hambatannya di bagian ini kita namai ini R1. Di sini R2, ini GGL yang kedua E2 dan ini adalah R3-nya. Ya. Kemudian di soal ini minimal akan ditanyakan arus. Yang sering itu akan ditanyakan paling tidak sampai dengan beda potensial. Jadi misalnya berapa beda potensial antara titik A dengan titik B gitu ya. Nah, langkah pertama kita menentukan arusnya dulu ya, karena ada 2 sumber tegangan. Arus itu mesti harus ada yang keluar dari salah satu sumber tegangan atau keluar dari dua-duanya juga boleh. Yang penting pada ini yang namanya titik cabang ya, titik cabang A ataupun titik cabang B, tidak boleh semua arus itu arahnya masuk atau arahnya keluar. Jadi harus ada arus yang masuk dan ada arus yang keluar. Kalian tidak usah takut menentukan arah arusnya salah ya. Kalau kita menentukan arah arusnya salah atau terbalik, nanti hasil hitungan kita paling negatif seperti itu ya. Jadi saya tentukan arah arusnya dari GGL yang S1 ini, arahnya keluar karena ini memang GGL-nya kan tinggi. Tidak mungkin ada arus yang masuk ke GGL yang lebih tinggi ya. GGL yang lebih tinggi itu akan dipakai. Maka ini ada I yang saya namai I1 ya. I1 ini berarti melewati hambatan 6 ohm kemudian masuk pada titik A. Itu arus I1. Kemudian ini kan juga ada GGL. Misalnya saya menyatakan arus yang dari 9V GGL E2 ini juga keluar dari kutub positifnya. Ini sebagai I2. I2 ini mengalir ke R2, kemudian masuk ke titik A ini sebagai I2. Jadi di titik A ini sudah ada 2 arus masuk ya. Nah, maka yang melewati 4 ohm ini arah arusnya harus seperti ini. Harus keluar dari titik A. Arahnya panah itu ke bawah, tidak boleh arah panahnya ke atas. Kalau arah panahnya ke atas berarti di titik A itu semua arus masuk, maka tidak berlaku hukum 1 Kirchhoff. Menyalahi hukum 1 Kirchhoff. Nah, ini kita namai I3 ya. I3 ini melewati hambatan R3 di titik B, berarti I3 itu masuk.
keluarnya itu ada I2 dan I1. Jadi hukum Kirchhoff satunya atau hukum satu Kirchhoff-nya itu kita bisa menyatakan arus yang masuk I3 yang keluar I1 dan I2, atau I3 itu berarti sama dengan I1 plus I2. Seperti ini ya. Setelah kita tentukan arah arusnya, kemudian kita buat loop. Loopnya berarti ada dua ini, di kiri dan kanan ya. Kemudian kita namai loop 1 yang kiri, yang di kanan itu sebagai loop 2. Arah putaran loop antara loop 1 dengan loop 2 mau dibuat sama boleh, berbeda juga boleh, terserah ya, sama saja. Ini misalnya saya buat yang loop 1, saya sesuaikan dengan arahnya I1 ya. Saya buat arah putarannya itu searah dengan putaran jarum jam seperti ini. Kemudian loop 2 saya buat arah putarannya itu berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Meskipun dibuat sama juga boleh. Nah, sudah lengkap menggambarkan arus dan loopnya, baru langkah berikutnya kita terapkan hukum 2 Kirchhoff-nya ini ya untuk loop 1 ya, loop 1. Berarti kita lihat ini loop 1 ya, nanti menurunkan hukum 2 Kirchhoff-nya mulai dari titik A boleh, titik B juga boleh. Kalau dari titik B berarti mengikuti arah loop ini ya, ke kiri, kemudian ke atas, ke kanan, ke bawah, kembali ke titik B. Jadi harus merupakan satu putaran. Kita lihat di sini dari titik B ke kiri itu tidak ada apa-apa ya, kosong ya. Kemudian ke atas itu ketemu kutub negatif dari GGL E1. Nah, berarti ini adalah min E1 ya. Min E1, kemudian ketemu hambatan 6 ohm. Nah, ini antara I1 dengan loop arahnya sama ya, arusnya ke kanan, loopnya juga ke kanan, jadi plus berapa, I1 dikali R1 sampai di titik A ya. Kemudian dari titik A kembali ke titik B itu ketemu ada hambatan 4 ohm, jadi ada penurunan tegangan, arusnya ke bawah, arusnya adalah I3, loopnya juga ke bawah, berarti sama, ini plus ya, I-nya adalah I3 kali R3, satu putaran, jadi sama dengan 0. Kalau kalian sudah bisa itu nanti tidak perlu dituliskan seperti ini, langsung dimasukkan angkanya ya. Seperti ini min 12 ditambah R1-nya kan 6. Oh, berarti 6I1 begitu ya. Kemudian ditambah R3-nya berapa? 4 ohm. Oh, berarti 4 kali I3 sama dengan 0. Kalau mau disederhanakan boleh nanti ini semuanya dibagi 2 ya. Kemudian min 12-nya kita letakkan di ruas kanan ya, atau ini menjadi 3, boleh ditulis begini, 3I1 ditambah 2I3 sama dengan 6. Ini sebagai persamaan yang pertama ya. Kemudian dari loop 2-nya ya, loop 2 kita turunkan langsung ke ini saja seperti yang di baris kedua, tidak perlu kita menulis lagi E2 terlalu lama ya. Nah, mengikuti arah loop dari titik B seperti tadi, ke titik B ya, titik B ke kanan ini kosong, kemudian ke atas ketemu kutub negatif ya dari GGL yang E2, jadi kita bisa menuliskan di sini min 9. Nah, sampai ini, kemudian tinggal ke kiri ketemu hambatan 6 ohm dengan arusnya I2. Oh, berarti arah arus dengan arah loop sama, ini plus I2 kali R2-nya adalah 6, atau boleh langsung ditulis begini, 6I2 ya, sampai titik A, kembali ke titik B melewati I3 dengan hambatan 4 ohm, jadi bisa ditulis plus 4I3 sama dengan 0, atau kita tuliskan 6I2 plus 4I3 sama dengan 9. Ini sebagai persamaan yang kedua. Kalau kita selesaikan persamaan 1 dan 2 ini variabelnya kan beda. Ini I1 dengan I3, sedangkan di sini I2 dengan I3. Jadi kalau kita substitusi atau eliminasi tidak bisa. Nah, karena itu kita libatkan hukum 1 Kirchhoff-nya di sini ya. Bahwa I3 itu adalah I1 plus I2, tapi sebaiknya jangan I3 yang kita ganti. Kalau I3 yang kita ganti mengganti dua persamaan. Nah, yang kita ganti I2-nya saja ini ya. I2 kita ganti dari hukum
satu Kirchhoff, berarti I2 itu kan sama dengan I3 dikurangi I1 ya. Nah, kita ganti I2-nya, berarti kita akan mendapatkan persamaan 6 kali. I2-nya kita ganti dengan I3 min I1. Ini plus 4I3 sama dengan 9 ya. 6I3 min 6I1 ditambah 4I3 sama dengan 9. Berarti kalau kita urutkan penulisannya min 6I1 plus 10I3 sama dengan 9. Ini kita nyatakan sebagai persamaan yang ketiga. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan 3 ya. Di matematika kalian sudah biasa mengeliminasi persamaan. Kita tulis 3I1 plus 2I3 sama dengan 6 untuk persamaan 1. Kemudian min 6I1 plus 10I3 sama dengan 9. Nah, ini persamaan 2. Kita akan mencari VAB ya. VAB itu beda potensial antara titik A dengan titik B. Itu paling mudah kalau lewat jalur yang ini, I3 kali R3. Maka baiknya yang kita cari nanti I3 dari persamaan ini, eliminasi persamaan ini. Artinya yang kita eliminasi itu adalah I1-nya. Biar I1 tereliminasi, berarti ini kita kalikan 2, ini kali 1 ya. Maka akan kita dapatkan 6I1 plus 4I3 sama dengan 12, kemudian min 6I1 plus 10I3 sama dengan 9. Kemudian untuk mengeliminasi berarti kita jumlahkan ya. Di jumlah itu hasilnya adalah 14I3, di sini ketemunya adalah 21. Jadi I3 sama dengan 21 per 14 atau 3 per 2 ampere. Nah, sehingga selanjutnya kita bisa menghitung VAB. VAB itu dari A ke B ya. Positif berarti ya, karena arahnya dari A ke B, arah arusnya I3 juga ke bawah ya. Nah, ini sama dengan I3 kali R3. Berarti 3 per 2 dikali 4. Ketemunya 6 volt. Begitu anak-anak. Mudah-mudahan bisa dipahami penyelesaian tentang rangkaian majemuk. Terima kasih.